Selamat siang semuanya. Saya Cecilia Bangun. Kita bertemu kembali dalam mata kuliah Ergonomi 2. Hari ini merupakan pertemuan pertama secara online sebagai pengganti perkuliahan tatap muka yang seharusnya kita selenggarakan di setiap hari Sabtu. Hal ini harus kita lakukan untuk mengantisipasi penyebaran virus corona. Saya harap semua tetap bersemangat karena perkuliahan berjalan seperti biasa, hanya perbedaannya kita tidak tatap muka. Dan dengan para mahasiswa membaca modul dengan baik, saya yakin kalian bisa memahami materi yang akan disampaikan, dan selanjutnya kita tetap ada diskusi yang kita langsungkan melalui media online ataupun WA. Baik, kita mulai. Untuk pertemuan ketiga ini, yang menjadi topik bahasan adalah pemindahan material secara manual. Nah, untuk bisa memahami pemindahan material secara manual, sebaiknya kita harus mengerti dulu apa yang dimaksud dengan pemindahan material atau material handling. Nah, material handling itu atau penanganan bahan itu adalah proses yang mencakup operasi dasar dalam pergerakan, perlindungan, penyimpanan, dan pengendalian bahan dan produk di seluruh proses pembuatan manufaktur, pergudangan, distribusi, konsumsi, bahkan pembuangan atau disposal. Jadi kalau kita asumsikan dalam suatu perusahaan manufaktur, yang disebut dengan material handling itu adalah mulai dari bahan baku, sampai produk jadi yang diterima oleh konsumen, itu mengalami yang namanya proses material handling atau pemindahan bahan. Nah, kemudian selanjutnya, apa tujuan? Kenapa harus melakukan penanganan bahan atau material handling? Berbagai hal yang menjadi alasan, antara lain untuk meminimalkan biaya-biaya penanganan material, meminimalkan gangguan dan penundaan dengan menyediakan bahan yang diperlukan pada waktu dan jumlah yang tepat. Ingat, kembali lagi, esensi dari teknik industri itu apa? Selalu bicaranya optimasi biaya. Kemudian, kita juga perlu untuk meningkatkan kapasitas yang efektif dan meningkatkan produktivitas. Nah, ini sudah kita bahas juga dalam pertemuan sebelumnya, bahwa semakin minim pemindahan bahan, itu akan memberikan dampak yang cukup signifikan terhadap cost production. Dalam pemindahan material, itu ada beberapa cara. Yang pertama itu adalah secara manual. Nah, kita mengikuti klasifikasi yang disampaikan oleh OSHA atau Occupational Safety and Health Administration, yang membagi kegiatan material handling itu menjadi 5. Yang pertama adalah lifting atau lowering. Lifting atau lowering ini adalah mengangkat, memindahkan benda dari bawah ke atas, ya, atau menurunkan sebaliknya, berarti dari atas ke bawah. Nah, yang perlu diperhatikan di sini adalah posisi lutut. Posisi lutut, nah, karena tumpuannya itu ada di lutut. Nah, jangan lupa tujuan ergonomi adalah memastikan keamanan operator. Nah, ini yang akan menjadi titik krusial dalam lifting atau lowering. Nah, kemudian yang kedua, itu ada pushing atau pulling. Pushing itu mendorong benda dengan menggunakan kekuatan agar terjadi perpindahan. Nah, kalau pulling itu menarik. Kalau ditanya, mana lebih bagus pulling atau pushing? Jadi sebaiknya usahakan pushing, karena secara ergonomi, mendorong itu jauh lebih mudah daripada menarik. Itu poinnya, boleh dilihat dari gambar ini. Kemudian yang ketiga itu twisting. Twisting ini memutar tubuh bagian atas ke arah tertentu, sementara bagian tubuh bawah relatif dalam posisi tetap. Nah, contoh di gambar boleh dilihat, umumnya twisting ini dilakukan pada saat orang duduk. Jadi kalau mungkin dalam suatu proses manufaktur, katakanlah contohnya dalam suatu perakitan atau assembly, proses pengambilan bahan yang mungkin ada di bawah itu menggunakan twisting. Jadi tetap si operator tetap duduk, tapi badannya yang boleh membungkuk atau dia bisa mengambil dari conveyor berjalan. Nah, itu yang biasanya penerapan dari twisting. Yang berikutnya adalah di carrying. Carrying itu membawa benda.
membawa benda dengan genggaman tangan sambil bergerak atau berpindah. Nah, yang perlu diperhatikan dalam hal ini adalah berat benda, berat beban yang akan diangkat. Jangan sampai berat beban yang diangkat itu lebih besar daripada berat dari si operator, karena itu akan membuat kesulitan. Dan yang menjadi titik krusial di sini adalah kaki, kembali lagi, karena kaki itu berarti dia menahan beban si operator dan plus menambah beban yang harus diangkatnya. Yang kelima, holding. Holding ini memegang atau menahan benda dalam satu genggaman sementara itu dalam posisi diam. Nah, ini biasanya kalau kita masuk dalam satu mesin, itu mesin feeding. Jadi mesinnya berjalan, kita yang memasukkan bahan atau material, feeding. Nah, itu yang biasa ditemukan di perusahaan manufaktur. Nah, ada berbagai hal yang akan mempengaruhi pemindahan material itu dan harus menjadi bahan pertimbangan. Bagaimana penempatan posisi operator, posisi materialnya, termasuk peralatan yang digunakan. Antara lain, berat bahan, tentu ini akan sangat mempengaruhi. Kemudian, jarak horizontal dari beban relatif terhadap operator. Kalau terlalu jauh, berarti effort dari si operator akan semakin banyak. Ukuran beban, jangan lupa, karena manusia punya keterbatasan. Ketinggian beban juga sama, itu harus dipertimbangkan. Dan kemudian juga pada saat twisting, diperhatikan, twistingnya berapa derajat. Ya, ini semua nanti bisa dihitung. Kemudian pastikan material yang akan dipindahkan itu mudah dijangkau. Jangan sampai si operator harus menyiapkan effort lebih. Oke. Nah, selanjutnya ada batasan-batasan beban yang memang sudah diatur. Untuk pria dan untuk wanita itu berbeda. Nanti silahkan dibaca. Kenapa? Kenapa ada aturan seperti ini? Karena kalau bebannya terlalu berlebihan, dikhawatirkan akan menyebabkan back injuries. Nah, ini yang kita tidak inginkan, dan itulah salah satu tujuan kenapa ada ilmu ergonomi, untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan itu sesuai dengan manusia atau operator sebagai penggunanya. Ada beberapa batasan angkat, nanti boleh dibaca, ada secara biomekanika, kemudian ada secara fisiologis, dan psikofisik. Ini semua perlu dipahami, karena bisa saja Anda, profesi Anda nanti, sebagai lulusan teknik industri, ada di posisi yang mengatur bagaimana beban kerja dari setiap operator sesuai dengan jenis pekerjaannya. Oke, nah ini juga ada aturan-aturan termasuk sudut asimetri, dan nanti dibaca dengan baik, dan saya yakin kalian pasti akan bisa paham. Nah, mungkin itu dulu yang menjadi pokok bahasan kita kali ini. Ya, ada contoh kasus juga yang boleh dibaca, dan ini sering kali dialami di setiap perusahaan manufaktur. Baik, terima kasih untuk pertemuan perdana ini. Ada tugas yang harus dikerjakan. Kemudian ada forum tempat kita bisa berinteraksi jika ada pertanyaan-pertanyaan. Dan saya harap pertemuan ini memberikan semangat yang baru untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, karena masa depan kita masih panjang. Terima kasih dan selamat sore.